Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwal kiram, jamaah salat zuhur, ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala, berkat karunia-Nya, rahmat-Nya kita bisa merasakan betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima salat zuhur kita dan seluruh amal saleh kita, dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kajian kita, kajian siang hari ini adalah bab dari salah satu bab dari buku yang saya susun, yaitu bab marah dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang sifat marah, bagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW juga mendudukkan perkara marah, dan bagaimana petunjuk sahabat, petunjuk salaf dalam hal tersebut. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, hadis yang sahih dan petunjuk salaf, bisa kita ambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa emosi atau marah bukan sifat yang harus dihapus. Kalau manusia tidak punya sifat marah, maka dia tidak normal. Manusia harus punya sifat marah. Tetapi ayat, hadis yang sahih yang berbicara tentang marah, yang diskursusnya tentang marah, memberi arahan kepada apa? Kepada bagaimana kita mengendalikan. Jadi bukan menafikan. Seluruh ayat tentang marah, al-ghadab, seluruh hadis tentang marah, itu arahannya bukan menafikan, bukan menghilangkan marah, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan marah dan mengarahkannya kepada hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Hal apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan sebagai wadah untuk menjadi tempat kita meluapkan emosi? Nanti saya jelaskan. Berdasarkan diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Islam tidak meniadakan marah, namun Islam, ajaran Islam yang mulia ini menuntun kita agar tidak melampaui batas ketika marah, ketika emosi. Apa yang Nabi SAW katakan, al-ghadab minasyaitan, marah itu syaitan, yaitu marah yang melampaui batas, marah yang disebabkan oleh faktor duniawi, oleh sebab dunia. Itu yang dimaksud dengan, atau dari hadis Nabi alaihissalam, al-ghadab minasyaitan, marah dari syaitan. Bukan semua marah, tapi marah yang melampaui batas, dan marah yang disebabkan oleh sebab duniawi, oleh karena urusan dunia. Mari kita merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Allah Jalla wa'ala tidak pernah menyuruh kita menafikan marah, menghilangkan marah sama sekali, nggak pernah.
Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 134, Allah Jalla wa Ala memuji orang yang mampu mengendalikan emosi. Jadi yang Allah Jalla wa Ala perintahkan adalah kendalikan amarah kita. Ya, sebagaimana Allah katakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan dan mengendalikan emosinya dan juga memaafkan manusia. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Ada 3 pelajaran yang menonjol dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, seorang muslim yang mampu menahan marah itu tanda kekuatan iman. Jadi kalau kita tidak bisa menahan emosi, meluap-luap, meledak-ledak, sampai tidak terkontrol, sampai tidak sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu berarti tanda iman kita lemah. Karena Allah dalam ayat yang disebutkan tadi Ali Imran 34, konteksnya adalah orang yang beriman itu ciri khasnya begini loh. Wal kadhimil ghaidh. Jadi orang yang kuat imannya dia bisa tahan emosi. Tapi kalau ada orang tapi tidak kuat emosi sampai bahkan dia pukul istrinya pun dia nggak sadar. Dia mecahin segala macam yang ada di sekitarnya, itu dia nggak sadar. Hatta la ya'lam ma qala wa ma fa'al. Dia nggak sadar apa yang telah dilakukan, apa yang telah diucapkan. Itu menunjukkan imannya lemah. Jadi ayat yang mulia ini memberi pelajaran ya ikhwah, bahwa menahan, kemampuan seorang muslim menahan marah, emosi adalah tanda kekuatan iman. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia dari surah Al-Imran 34 adalah memaafkan lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah daripada sekedar menahan emosi. Karena Allah katakan, dan yang menahan emosi dan yang memaafkan. Jadi kita marah boleh, tapi memaafkan kesalahan orang itu lebih afdal. Yang ketiga pelajarannya adalah seorang yang mudah marah dan marahnya itu tidak terkontrol, maka rentan baginya melakukan kezaliman. Ingat, seorang yang kerap marah dan marahnya tidak terkontrol, maka rentan membuka pintu kezaliman. Mau istrinya dia hajar, anaknya dia pukul, tetangga dia pasti bermasalah, sama siapapun. Di jalan masalah kecil pasti perlu ribut dan urusannya panjang sampai ke hukum. Kenapa? Karena marahnya nggak terkontrol. Masalah pepetan sedikit aja sudah langsung keluar, ambil linggis, ambil kunci ban, apa saja dihajar. Urusannya panjang. Gak bisa begitu ikhwah. Muslim itu harus bisa menahan emosi, apalagi urusan sepele. Ingat, memaafkan lebih afdal, lebih dimuliakan si Allah. Wal 'afina 'anil nas. Ya. Namun Al-Quran juga menunjukkan bahwa marah boleh. Al-Quran mengatakan marah boleh, silakan. Tapi dalam konteks yang benar. Seperti marah karena ada maksiat, ada pelanggaran terhadap agama. Banyak sekali contohnya, kisah-kisah para nabi dan rasul, dan contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita merujuk kepada hadis. Bagaimana hadis, perspektif hadis tentang marah. Nabi pun punya andil dalam membimbing umat bagaimana bisa mengontrol marahnya. Emosi umat ini bagaimana? Yang pertama, hadis yang masyhur, bahkan anak TK pun banyak yang hafal hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu? La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Itu sering dihafal. Banyak anak TK, RA, bahkan ya KB, kelompok bermain pun hafal hadis ini. Tapi ingat, larangan hadis dari hadis ini tidak berarti tidak boleh marah. Salah. La taghdab, jangan marah. Mari kita merujuk pada syuruhul ulama. Kita merujuk kepada penjelasan ulama, ya. Hadis yang mulia ini tidak dipahami Rasul melarang kita marah. Tapi Nabi SAW ketika berkali-kali mengatakan la taghdab
Faraddada biradan thalatha. Rasul mengulang-ulang, jangan marah, jangan marah. Maksudnya apa? Rasul mengatakan kendalikan emosimu. Kendalikan emosimu, atau syarah yang lain, penjelasan ulama yang lain adalah jauhi sebab-sebab dan potensi-potensi yang menimbulkan emosi kita. Apa saja yang memicu marah, hindari, jauhi. Ya. Jadi ibta'id an asbabil ghadab, jauhi sebab-sebab emosi yang memicu, yang membuat kita marah, emosi, jauhi, ya, hindari. Itu salah satu makna tafsirnya, atau juga maknanya kendalikan emosi ketika kita mulai emosi, ya, seperti itu. Kemudian juga Nabi alaihissalam menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan laisa syadidu bis-sar'ah wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Beliau bersabda, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bertanding, ya, pertandingan seperti MMA seperti itu, dia selalu menang, dia juara. Bukan itu orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Tapi orang yang kuat, ya, seorang yang memiliki kekuatan sejati adalah yang mampu menahan marah. Alladzi yamliku nafsahu innal ghadab. Ya, yang mampu menahan emosi. Nah, lalu bagaimana misalnya petunjuk salaf, sahabat, tabi'in, dan para ulama yang lain ketika bicara tentang marah? Contoh misalnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, orang kebanyakan marah itu gila. Dilala al-junun. Orang kebanyakan marah, mudah marah, ya dul al-junun, dia tuh orang gila itu. Mukmin dia nggak kebanyakan marah, dia tidak mudah marah, karena dia bisa tahu bahwa marah itu potensi yang baik, tapi dalam hal yang baik. Karena Allah Jalla wa'ala, bukan masalah kecil marah, apa aja marah. Jadi orang yang gampang marah, mudah sering marah, itu tanda gila. Akhirnya adalah penyesalan. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, marah itu sebetulnya adalah bara api yang ada di hati anak Adam. Jadi bara api ini. Jadi ketika dia selalu dekat atau berada di pemicu-pemicu emosi, marah terus tiap hari. Nggak ada tanpa marah setiap hari yang dia lalui. Lalu Syekhul Islam Taimiyah mendudukkan perkara marah, kata beliau. Perhatikan, kata beliau, marah itu bisa menjadi terpuji jika sebab marahnya adalah karena Allah, karena perintah Allah. Isma'u, dengarkan hadis Aisyah, kata beliau, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi qattun illa an tuntahaka hurmatullah. Rasul tidak pernah marah ketika pribadi beliau dihina. Li nafsi qattun, Rasul tidak pernah marah ketika pribadi beliau, keluarga beliau dihina, enggak pernah marah. Illa an tuntahaka hurmatullah. Kapan beliau marah? Ketika ada maksiat di sana. Ketika ada batasan Allah dilampaui. Ketika ada hal yang haram, ada maksiat. Jadi kita sebagai orang tua misalnya, gak boleh marah, melebihi marah kita, ya. Ketika misalnya anak turun nilai raportnya, tidak boleh marah, melebihi marah kita ketika anak gak sholat, ketika anak bohong, ketika anak melakukan hal haram yang lain misalnya, ya, menggolimi temannya atau melecehkan lawan jenis, semua ada unsur haram, harus lebih marah daripada nilai raportnya turun. Karena itu amarah yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dan dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, beliau juga mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah, ya, dan ingat, marah yang tidak terkontrol dan tidak diarahkan karena Allah itu menjadi tercela, dan sebabnya satu, hawa nafsu. Ya. Lalu beliau mengklasifikasi. Baik, kata beliau, coba perhatikan. Marah yang terpuji itu apa saja? Perhatikan. Yang pertama, marah karena ada ajaran agama yang dilanggar.
Ada perintah Allah ini yang dilalaikan, ada perkara haram yang dilanggar, ini marah yang terpuji. Yang kedua, marah karena membela kebenaran. Kita mendapati ada orang menghina Rasulullah, marah. Ada orang misalnya menghina syiar agama Islam, marah kita. Tidak boleh tidak marah. Siapapun yang berani melecehkan syiar Islam, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda adanya ketakwaan di dalam hatinya. Kemudian marah yang terpuji, yang tidak berlebihan. Dari wajah udah kelihatan marah. Ya, jangan dengan memaki, mencaci, maki, memukul. Tidak berlebihan dan tetap adil, ya. Begitu. Kemudian para jemaah sekalian, apa dampak negatif dari marah yang tidak terkontrol? Banyak. Kita merasakan para jemaah. Di antaranya adalah merusak hubungan. Orang menjauh dari kita. Orang gak nyaman aja, siapapun gak akan dekat sama kita. Coba kita evaluasi. Bukankah Nabi Alaihissalam mengatakan, ya Aisyah mahlan ya Aisyah, inna rifqa la yaqudu fi syai'in la zana wa la yanza'u bi syai'in la syana. Hei Aisyah, saya ingatkan kamu, jadilah kamu orang yang lembut. Jangan emosian. Karena emosi itu, ketika orang itu kasar, keras, emosian, orang itu gak akan dekat sama kamu. Orang gak akan nyaman berada di sisi kamu. Coba menjauh semua, gak ada yang dekat sama kamu. Karena betul-betul emosi. Karena lembut itu indah. Walaupun kita punya keterbatasan, keindahan wajah kita, keterbatasan apapun itu, tapi kalau kita lembut, orang itu melihat kita itu kesannya indah. Wallah, lembut itu indah. Tapi kalau nggak ada kelembutan, sumbu kita ini pendek, orang akan jauh. Tuh. Yang kedua, mudah menimbulkan dosa. Orang yang nggak emosi gampang gibah orang. Dia aja begini. Alah, nggak usah ngomong macam-macam tentang saya. Dia lihat tuh, dia begini, saya tahu aib dia begini. Mudah menghina orang dan berpotensi melakukan kekerasan. Kemudian dia tidak bijak. Orang yang mudah marah, dia tidak akan menjadi orang yang bijak. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan berikan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Tapi itu tidak ada pada orang yang mudah emosi. Yang terakhir, membuka pintu penyesalan yang panjang. Nyesal dia. Coba saya tidak marah. Coba saya mungkin urusannya nggak panjang begini. Cobalah. Banyak hal yang kita dapat dari renungan mendalam, dari ketenangan, dari segala hal yang kita ambil dengan bijak, dengan penuh pertimbangan yang matang, tidak dengan emosi, ya. Cobalah kita merenung secara mendalam para jamaah. Marah seringkali bukan karena masalah besar, sebetulnya bukan karena masalah besar. Mungkin masalah got jadi marah, masalah sampah jadi ribut. Sebetulnya marah itu seringkali bukan karena masalah besar, hanya karena masalah benturan, ya, kaca spion, urusannya tonjok-tonjokan. Bukan masalah besar. Kenapa ada marah? Kenapa ada konflik? Karena hati kita sempit. Jadi marah seringkali bukan karena masalah besar, tapi karena hati kita yang sempit. Masalah kecil marah. Yang kedua, banyak kehancuran rumah tangga, persahabatan berawal dari mana? Dari ledakan emosi. Renungan mendalam berikutnya adalah menahan marah itu bukan hal sepele. Menahan marah itu jihad. Karena Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk berjuang melawan emosi yang tidak terkontrol. Menahan emosi yang tidak terkontrol. Menahan marah itu adalah bentuk jihad dalam melawan diri kita sendiri, hawa nafsu. Ingat, orang yang mampu nahan marah, sejatinya dia sedang menjaga lisannya dari dosa. Kalau orang mudah marah, coba keluar binatang ini, Allahu Akbar. Apalagi penampilan kita syar'i, kalau marah sama istrinya
setan kamu. Allahu Akbar. Ingat, orang yang mampu menahan marah sejatinya dia sedang menjaga lisannya dari dosa, menjaga hatinya dari kebencian. Dongkol, dijaga hatinya. Ingat, hati ini milik Allah, hanya untuk Allah. Ngapain dipakai buat dongkol, dendam, dan menjaga amalnya dari kehancuran dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwah, ingat, Allah memberikan kita sifat marah, itu ujian, bukan kekurangan. Tinggal kita bagaimana menata, menahan emosi. Allah tidak menyuruh kita menghilangkan marah, enggak. Dan ingat, marah itu ujian. Jadi jangan alasan, saya nonjok kamu karena saya marah, Anda menyium saya. Loh, bukan alasan. Marah itu ujian, bukan alasan. Ingat, marah. Jadi maafkan saya kalau saya ngomongnya kasar, karena saya marah. Seringkali orang menjadikan marah karena alasan, jadikan sebagai alasan. Ingat, marah ujian. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengontrol marah. Dan marah karena Allah. Pelajaran pentingnya apa? Yang berikutnya, mengendalikan marah lebih mulia daripada melampiaskannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu mengendalikan marah dan dia tidak lemah loh. Ingat, siapa yang mampu, hadis sahih, ya, riwayat Abu Daud dan sahih oleh Syekh Albani. Siapa yang mampu mengendalikan marah padahal dia tidak lemah. Beda kalau nggak mampu marah, nggak berani marah karena lemah, takut misalnya. Siapa yang mampu menahan emosi dan marahnya padahal dia mampu membalas. Apa kata Rasulullah SAW? Pada hari kiamat kelak, Allah Jalla wa'ala akan memanggilnya. Dipanggil, ya fulan, sini kamu. Dipanggil di mana? Di hari kiamat, di mahsyar, di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah katakan, kamu orang hebat. Selama kamu di dunia, kamu bisa menahan emosi karena aku, kata Allah. Kamu mau berapa bidadari, kata Allah. Kamu mau bidadari yang seperti apa dan berapa? Lihat, kata Nabi, hatta yukhayyirullah minal huril masya, sehingga Allah beri kesempatan kepada dia memilih bidadari yang dia suka. Mau berapa, ambil. Mau yang gimana, boleh, ambil. Itu bentuk apa? Apresiasi Allah yang sangat tinggi kepada orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang mampu di dunia menahan emosi karena Allah Jalla wa'ala. Penting sekali para jemaah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Emosi orang beriman. Orang beriman itu tidak dikuasai emosi. Ingat, orang beriman itu tidak dikuasai oleh emosinya, tapi dia dengan keimanannya mampu menguasai emosi. Kalau nggak bisa menguasai, berarti dia tidak punya iman atau imannya lemah. Ingat, orang beriman itu tidak pernah dikuasai oleh emosinya. Justru dia yang menguasai emosi karena dia punya kekuatan iman. Ya, para jemaah, marah itu api. Jika dikendalikan, dia akan menghangatkan. Marah itu ibarat api dari syaitan. Syaitan tercipta dari api. Marah itu ibarat api. Jika tidak dikendalikan, dia akan menjadi musuh. Tapi kalau dikendalikan, menjadi sahabat karena dia menghangatkan. Tapi jika dia dilepas, ia akan membakar. Islam mengajarkan kita bukan untuk mematikan emosi, tetapi menjadikannya tunduk kepada iman. Menjadikan emosi tunduk karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan Nabi SAW pun memberikan solusi ketika kita marah, bagaimana caranya. Ketika kita marah hanya karena urusan-urusan dan sebab-sebab dunia. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kita untuk ta'awudz. Kalau kita marah, baca a'udzu minasyaitonir rajim. Ya, kata Nabi, kalau ada orang kalau lagi marah dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, insyaallah emosinya akan reda. Yang kedua, jangan ngomong. La tatakallam. Kalau lagi marah jangan bicara, karena kalau pasti nggak terkontrol. Kurang ajar kamu, ini. Wah, udah nggak sadar kita udah ngaji, udah ngerti agama. Oh, udah kayak orang awam. Makanya kalau lagi marah jangan bicara. Apa kata Nabi? Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah jangan bicara, diam. Tahan.
Mungkin sambil genggam tangan, nggak kuat tapi tahan. Apakah penyakit? Tidak. Arahan Nabi tidak akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, merubah posisi. Kita lagi duduk, berdiri. Kalau lagi duduk, berdiri, berduduk. Ya, pokoknya jangan di situ. Merubah posisi. Ya, kata Nabi alaihissalam, jika seseorang di antara kalian marah, dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Dengan izin Allah Jalla wa'ala, marahnya akan mereda. Yang berikutnya, wudu. Lagi marah, hutum wudu. Bismillah. Karena Allah. Wudu. Kalau masih marah, mandi. Falyatawadda wal yaksil. Ya, mandi atau wudu. Nah itu beberapa langkah cara mengendalikan emosi ya ketika kita marah, apalagi tipe kita adalah orang yang kalau marah itu meledak-meledak. Nah, mudah-mudahan ya langkah-langkah untuk meredam dan menahan emosi yang Nabi SAW sajikan bermanfaat bagi kita. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, ada amanah dari panitia untuk memberikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya berikut. Hadiahnya tidak ada lagi madu kuat, tapi hanya kurma. Mudah-mudahan tetap semangat menjawabnya. Singkat, padat, menyesuaikan waktu karena sudah hampir habis waktu istirahat. Baik, para jemaah sekalian, sebutkan 2 langkah yang Nabi SAW berikan untuk meredam emosi. Tawutnya gimana? Terus yang kedua? Mandi atau wudu. Pernah dipraktekkan nggak wudu? Kalau nggak pernah, nggak saya kasih hadiahnya. Berarti teori doang dong. Tapi udah tahu paling nggak ya? Baru tahu apa udah tahu? Tapi belum pernah dipraktekkan? Bukan. Sebelum saya sampaikan ini, udah tahu belum? Salah solusinya wudu. Kalau solusinya kalau kita panas segala macam dia Udah pernah praktek? Udah? Oh iya, jazakallah ya. Nih, korma ini, jazakallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, ya. Tadi ayat Al-Quran dari surah Al-Imran, ayat 134, wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Apa pelajaran bisa kita ambil dari ayat itu? Apa pelajaran penting? mengendalikan marah. Mengendalikan marah adalah Mengendalikan marah, ya tidak berlebihan. Dan kita memaafkan. Itu mengutip ayat doang, menerjemahkan ayat itu. Enggak, pelajarannya apa? Kan Allah bicara tuh, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wa ardul muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadhimil ghaidh. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa dan beriman itu adalah ya tadi yang berinfak, di saat dilihat dan tidak dilihat, kemudian yang menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang. Jadi apa pelajarannya? Mengendalikan emosi. Angkat tangan. Ya, gimana? Memaafkan lebih baik atau menahan emosi lebih baik. Marah boleh tapi menahan emosi jauh lebih afdal, Ustaz. Menahan apa? Menahan? Mengendalikan emosi lebih baik. Itu bagus. Dari Lebih afdal daripada marah sendiri, Ustaz. perasaan nggak ada ya pelajaran di ayat ini, nggak ada. Yang lebih baik bukan ini. Saya pikir bener, Pak. Ya, gimana, Pak? Betul. Jadi orang yang mengendalikan emosi itu tanda kekuatan iman. Jadi kalau orang marahnya meledak-meledak gak bisa dikendalikan, berarti imannya lemah. Berarti dia bisa beritahu, saya ini orang imannya lemah gitu. Tapi kalau dia astagfirullah, tenang, marahnya bisa dikendalikan, berarti imannya kuat. Gampang aja bisa tahu iman lemah atau kuat. Jadi di sini yang orang yang marahnya meledak-meledak bisa, berarti dia beritahu, mempublikasikan kepada orang, saya ini imannya lemah gitu. Makanya imannya lemah, jangan deketin gitu aja. Gitu ya. Jazakallahu khair. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.